Karena itu kan berkaitan dengan sikap. sikap. Bagaimana dia mau menghargai seorang customer kalau sesama rekan kerja misalnya, dia sudah tidak bisa menghargai. Kan salah satunya itu. Kukerja menyajikan podcast yang membahas segala sesuatu seputar dunia kerja, mulai dari kisah inspiratif sampai dengan tips mencari pekerjaan. Kukerja adalah tempat untuk mewujudkan mimpi kalian semua. Ya, dimulai dari bekerja. Pekerjaan impian Anda bisa saja ada di sini. Bisa juga pekerjaan yang biasa yang akan membawa kalian melangkah lebih jauh untuk menggapai mimpi. Kukerja, mudah jadi nyata. Halo, welcome to podcastnya Kukerja. Saya Stella Putri dan ini merupakan episode pertamanya dari Kukerja Podcast. Jadi podcast ini akan membahas segala sesuatu tentang dunia kerja. Dan pada episode kali ini tema yang akan diangkat yaitu sulit cari kerja. Dan tentunya saya kali ini tidak sendirian karena saya kedatangan tamu dan narasumber yang luar biasa. Langsung saja, ini dia tamu kita, narasumber yang luar biasa, yang expert di bidangnya, yaitu Mas Dimas Patrika Dimas Pangestu, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog ya, dan juga merupakan direktur Borneo Psychology Consulting. Halo Mas. Halo, selamat senang dan selamat berbahagia. Selamat senang ya. Salamnya kita harus ya. selalu senang kan. Ya Oke. betul. Mungkin Masnya boleh cerita sedikit tentang kegiatan atau bisnis yang sedang dijalani sekarang. Kalau untuk saat ini bisnis ya, kalau kita bicara bisnis itu sebenarnya apapun yang kita lakukan, kemudian proyeknya adalah untuk menghasilkan, itu bisa kita bilang sebagai bisnis gitu ya. Jadi jangan menjadikan sebuah tolak ukur yang kecil atau sedang atau besar sekalipun, kalau istilahnya itu sudah menguntungkan, itu bisa kita sebut sebagai bisnis gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya spesifik nih gitu kan, apa yang bisnis sedang dilakukan? Kalau sekarang sih sebenarnya tidak tega ya untuk mengatakan bisnis gitu ya. Tidak teganya karena apa ini Mas? Karena ya, berkaitan dengan kesehatan gitu kan, berkaitan dengan kesehatan, apalagi kesehatan mental gitu ya. Jadi kalau sehari-hari sih tergerak di bidang kesehatan mental, kondisi psikologis seseorang gitu ya, terkait dengan kondisi anak sampai dengan remaja gitu. Itu sehari-harinya gitu ya. Spesialisnya anak dan remaja. Betul sekali ya. Jadi udah biasa menangani tentang kesehatan mental anak dan remaja ya Mas ya. Betul sekali. Jadi Mas ini kan pasti udah expert nih di bidang, mungkin udah lihat udah berapa banyak CV mungkin yang masuk di dunia rekrutmen ya. Kalau Betul. rekrutmen gimana? Kalau terkait rekrutmen ya, iya. nah ini yang menarik gitu ya. Kalau misalnya kita mau berbisnis, pastikan kita harus yang istilahnya punya yang namanya sumber daya. Iya, Ya, betul sekali. sumber daya manusia terutama. Pasti berhubungan juga tentang bagaimana kita merekrutnya, betul kan? Betul sekali. Kemungkinan, bukan kemungkinan ya, tetapi pengalaman saya itu pernah berkaitan dengan rekrutmen nih, gitu ya. Karena sebelum memulai usaha sendiri gitu kan, sebelum menjadi psikolog gitu, itu sebelumnya pernah bekerja di suatu perusahaan yang cukup ternama gitu ya. Produksinya adalah teh gitu kan. Jadi kita tuh selalu melakukan rekrutmen setiap hari. Gitu. Udah pasti ya, Sudah setiap pasti, hari ya. Karena pasti tantangan yang sekarang terjadi gitu ya, sampai sekarang itu adalah turnover, betul tidak? Oh iya, pasti banyak yang Ya. datang dan pergi seperti kutu loncat ya. Atau datang dan pergi sesuka hati gitu. Yang melukai hati ya Mas ya. Ini Jadi curhat. Oke, Oke. jadi seputaran rekrutmen nih, mungkin kita pengen tahu nih, satu hari Mas pernah menerima CV seberapa banyak ini? Oke, kalau untuk yang saat ini itu kan pasti dibatasi ya, karena tidak semua orang bisa bekerja untuk kesehatan mental gitu ya. Tetapi beberapa tahun yang silam ketika bekerja sebagai seorang HR gitu ya, kalau berkaitan dengan CV itu hampir di dalam satu hari itu bisa kita menerima. Ini yang diterima itu bisa 100 sampai 150. 100 sampai 150 ya. Betul, karena pada saat itu kebetulan lokasinya ada di kota besar gitu ya. Otomatis yang mereka yang antusias untuk bekerja itu juga cukup banyak gitu kan. Jadi apply lamaran di beberapa perusahaan, dan salah satunya di perusahaan yang waktu itu saya kerja itu sampai 150. Paling banyak. Itu gimana ngeleksinya ya Mas ya? Ya, itu unik. Jadi kalau berkaitan dengan rekrutmen itu biasanya kita akan lakukan dulu seleksi administrasi, gitu kan? Bagaimana KTP-nya dia, apakah benar atau tidak? Kita kan bisa tuh cek melalui website yang resmi gitu ya. Kemudian pengalaman kerjanya sudah ada atau belum? Kemudian bagaimana dengan kira-kira prestasi yang akan dia raih ketika dia bergabung di perusahaan kita. Setelah nanti berkas-berkasnya oke, kemudian nanti akan mereka yang namanya seleksi pertama.
Gitu. Ada berapa tahap itu seleksinya? Wah. Bertahap-tahap, Kalau berlapis-lapis. Ya, kalau mungkin yang pendengar nih, gitu kan, pendengar Ah. siapapun di rumah itu pasti pernah merasakan begitu tahap yang mereka harus jalani itu banyak gitu kan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, nanti dipanggil lagi, kemudian pulang lagi gitu ya. Sudah sampai 6 kali, 7 kali ke kantor, tapi ternyata nggak diterima juga. Pernah kan Ya. kejadian? Pasti pendengar Pasti ini banyak juga sekali yang banyak gitu mengalami ya. hal Nah, itu ya. beberapa tahap yang ada di perusahaan yang mereka desain itu pasti tergantung dari HR itu sendiri atau pimpinan yang ada di tempat itu sendiri gitu ya. Jadi ada tahap seleksi administrasi tadi kan, kemudian mereka akan dipanggil. Nah, biasanya kalau pengalaman saya itu akan diseleksi dulu bagaimana kecerdasan umum. Yang umum-umum Iya dulu kan? ya pertama. Perusahaan kan tidak mau nih mempekerjakan seseorang yang tidak kompeten di bidangnya. gitu Setidaknya kan. punya basic gitu Betul, ya. punya basic. Istilahnya ketika dimintai tolong untuk melakukan sesuatu, dia ada konektivitas dengan pimpinannya, betul? Betul. Susah kan kalau misalnya, contoh nih, waktu itu kan berada di perusahaan yang bergerak di food and beverage gitu ya. Tolong buatkan nasi goreng misalnya gitu ya. Yang dibuatin bakso itu kan fatal. Mantap. Gitu kan, karena komplain customer itu kan sangat dihindari dari Betul. perusahaan gitu. Nah, kecerdasan umum itu penting. Jadi yang pertama. Kemudian kepribadian. Kemudian itu didapat dari seleksi biasanya ya. Kemudian setelah itu pendalaman, gitu ya. Pendalaman itu komitmen biasanya. Itu yang perlu diperhatikan bagi kita semua yang mungkin ingin untuk ya istilahnya mendalami tentang rekrutmen gitu ya. Siapa tahu ingin jadi nggak mau langsung ngelamar kerja lain, langsung jadi HRD gitu jadi ya. HRD gitu ya. Langsung belajar. Betul. Nah ini kan saya biasa banyak dengar-dengar nih Mas. Kadang ada yang bilang nih gini, katanya kalau mau cari kerja itu attitude duluan nih yang dilihat nih. Terus ada lagi yang bilang nih, kalau mau cari kerja, skill dulu lah yang dilihat. Nah, menurut expert nih, Mas kan expert di bidang rekrutmen nih. Ya. Nah, itu di antara attitude dan skill itu sebenarnya yang dilihat itu yang pertama yang apa dulu sih? Keduanya. Oh, Jadi keduanya tidak ada ya. yang saling mendahului misalnya. Skill dulu nih yang harus ditunjukkan dulu atau diperhatikan dulu ketika kita mau bekerja, baru kemudian attitude-nya, atau sebaliknya attitude dulu baru skill. Tidak, itu keduanya. Bahkan ketika seseorang itu mau masuk di melamar gitu ya istilahnya ya. Jadi istilahnya sudah drop berkas CV. Satpam atau siapapun yang menjaga pagar, itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah disiapkan untuk melihat attitude-nya seseorang. Oh, jadi dari proses pertama Iya. menerima ya. Mm-mm. Biasa kan teman-teman atau siapapun yang ngantar kan kayak ya udahlah titip Iya, aja titip gitu aja kan. gitu ya. Padahal ternyata di situ udah Iya. mulai prosesnya. Padahal beberapa perusahaan atau beberapa tempat usaha itu mereka sudah betul-betul mempersiapkan calon-calon karyawannya gitu. Jadi mereka akan menyeleksi dari pertama kali surat itu diterima, bagaimana cara dia menyampaikannya, ada sopan santun atau tidak, itu cukup harus diperhatikan tuh, harus hati-hati gitu. Karena itu kan berkaitan dengan sikap. Iya, sikap. Bagaimana dia mau menghargai seorang customer kalau sesama rekan kerja misalnya, dia sudah tidak bisa menghargai. Kan salah satunya itu. Jadi harus diingat itu ya. Tadi dari pertama kali mengantar lamaran ketemu satpam udah harus menjaga attitude-nya ya Mas ya. Iya. Bahkan mungkin dari rumah ya, dari berpakaian, Betul sekali. dandanannya. Kalau misalnya ini Mas, ini kan tadi attitude dan skill. Nah, kalau waktu kedatangan itu gimana tuh? Apa yang akan diterima yang datangnya 3 jam sebelum hari jam yang ditentukan, apa pas-pasan apa bagaimana? Itu juga cukup menarik ya, karena banyak pendengar, mungkin banyak pengalaman dari siapapun yang mendengar ini gitu kan. Apakah kita untuk diterima di suatu pekerjaan harus datang 1 jam sebelum interview Iya, atau sebelum jam. tes gitu ya? Atau nggak apa-apalah telat-telat sedikit atau tidak? Sebetulnya itu bisa menjadi multitafsir bagi sebagian banyak orang. Tetapi pada zamannya sekarang itu tuh tidak bisa dikatakan bahwa orang yang datang 1 jam lebih cepat itu pasti bisa diterima di tempat kerja tersebut. Belum tentu gitu. Karena tadi skill dan attitude. Bisa aja dia orang yang tepat waktu atau sebelum datangnya waktu, tetapi ketika dia diajak ngobrol, kemudian dilakukan pemeriksaan, orangnya tidak kompeten di bidangnya atau misalnya skillnya tidak memenuhi untuk itu. Itu yang perlu diperhatikan. Mungkin kata orang datang lebih awal, jadinya bisa mungkin lebih menyesuaikan lingkungan. Betul. Atau misalnya mempersiapkan diri dari kegugupan. Nah ini gitu jadinya ya. Cukup Jadi ya gitu ya. kegugupnya jadi harus
dicontohin gitu ya. Jadi iya. mungkin dia bisa mengenal lingkungannya atau bisa melihat situasi terlebih dahulu Iya, mungkin ya. betul. Mungkin tapi disarankan mungkin lebih awal kali ya. Tapi ya dengan begini bukan arti kalau gitu datangnya mepet aja, jangan. Kita tetap harus datang awal. Tujuannya itu bukan mengharapkan nilai plus gitu ya. Ada tanda kutipnya nilai plus gitu ya. Tapi untuk kita menghindari apakah memang tempatnya itu ada perubahan. Karena beberapa perusahaan itu sering kali kan melakukan perubahan lokasi tes itu dengan ruangannya mendadak gitu gitu ya. Atau ada beberapa misalnya perlengkapan yang dibutuhkan, misalnya yang paling simpel mungkin pulpen, pensil gitu ya, kertas, berkas dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus disiapkan. Kalau misalnya kita punya spare waktu yang cukup, kita bisa pergi dulu untuk mempersiapkan itu. Itu alangkah lebih baik. Sebenarnya tafsiran yang paling bagus itu adalah yang terakhir ini tadi. Bukan karena orang yang datang awal terus Untuk orangnya mendapat. bagus. Oh, belum tentu. Datang lebih awal Ya. agar bisa mempersiapkan diri Betul. ya, bukannya datang lebih awal untuk mendapatkan image positif. Betul. Ya, Ya. tadi kan seputaran skill, attitude, perilaku ketika ingin melamar. Nah, kalau dari CV-nya sendiri nih, Mas. Kan CV. Mas Oke. udah sering nih lihat katanya 100 sampai 150 Iya, CV ya. Nah, itu CV yang optimal atau CV yang idaman yang seperti apa sih yang bakal dilihat atau dilirik oleh HRD terlebih dahulu untuk dipanggil untuk Oke. interview? Kalau CV itu kan kita membuat sebuah citra diri gitu ya. Kita pakai kata citra diri. Citra diri yang kita berikan kepada orang lain sehingga bagaimana caranya orang lain itu bisa menarik untuk membaca CV kita gitu ya. Tapi beberapa tempat usaha atau perusahaan atau HR-nya sendiri, HRD-nya sendiri, itu ada yang menargetkan atau mensyaratkan bahwa CV harus ditulis tangan gitu ya. Atau CV tidak perlu ditulis tangan, diketik juga boleh. Nah, itu harus diperhatikan dulu. Bagaimanapun, syarat yang diberikan dari seorang HR atau pimpinan perusahaan atau pimpinan dari tempat usaha itu, kita lihat syaratnya yang dia minta itu seperti apa. Tidak apa-apa istilahnya, karena pada zaman-zaman milenial ini gitu ya, biasanya malu atau gengsi untuk bertanya. Bertanya itu penting. Tanyakan, kira-kira CV-nya mau ditulis tangan atau diketik ya, gitu ya. Nah, mau diketik mau ditulis, tampilkanlah itu sebaik mungkin sesuai dengan citra diri gitu ya. Bagaimana mungkin gitu ya waktu seleksi administrasi gitu ya, orang tulisannya sudah seadanya gitu ya, atau misalnya justify dari dalam Word di CV-nya itu sudah tidak diatur gitu ya, orang pasti tidak akan bisa melihat. HR itu ada banyak pekerjaan selain memeriksa CV-mu gitu ya. Orang itu sekarang kan zamannya itu ya, era industri 4.0 ya. Jadi sudah sangat canggih, bahkan CV bisa dikirim by email gitu ya, nggak perlu dicetak lagi dikirim. Nah, dengan kemudahan itu harusnya kita ini para milenial ini punya bekal yang seharusnya lebih canggih lagi dibandingkan orang sebelumnya. Otomatis skill dalam pembuatan CV juga bagus gitu ya. Jangan sampai baru di CV aja sudah gugur gitu ya. Sayang sekali ya. Sayang Sebenarnya sekali ada kan, potensi, gitu. tapi ketika CV-nya dibikin sembarangan, langsung Akhirnya tidak tertarik. Nah, karena pekerjaan orang HR atau orang yang bekerja untuk rekrutmen itu kan bukan hanya untuk memeriksa berkas. Mungkin ada pekerjaan lain yang dia kerjakan. Sehingga ada CV yang kurang baik, ya pasti dia akan sisihkan dulu. Kalau sekarang kan banyak nih yang jasa pembuatan CV dan lain-lain sebagainya nih, Mas. Ya. Itu kalau menurut Mas lebih bagus kita bikin sendiri apa kita ya udahlah, gue males gitu kayak udah kasih aja ke jasa pembuatan CV. Kalau terkait dengan jasa pembuatan CV boleh-boleh aja, sah-sah Asal aja. detailnya kita kasih ini ya. Asalkan kita bisa mempertanggungjawabkan isinya gitu ya. Jangan asal buatin saya CV, saya bayar sekian gitu ya. Kemudian hasilnya datang, kemudian kita nggak periksa lagi gitu ya. Begitu sampai di sana kita di interview, misalnya contoh nih, apa istilahnya? Apa yang menjadi kebanggaan kamu ketika kamu kuliah? Keahlian ya gitu keahlian gitu ya. Atau misalnya IPK kamu berapa? Oh, IPK saya sekian gitu. Padahal di CV-nya salah ketik. Malu banget Langsung ya? Kan? Mungkin lebih parah lagi ketika misalnya kalian nih udah ngasih ke jasa CV, terus fotonya salah dong. Iya. Terus itu ini kayak fatal. fatal. Tapi yang paling unik gini,
Kalau boleh dibilang saya tuh pernah jadi HR ketika interview itu suka memberikan pertanyaan menjebak. Pertanyaan menjebak. Nah ini mungkin kisi-kisi Iya, yang boleh penting nih. gitu ya. Harus diperhatikan ini Ya. pertanyaan menjebak seperti Nah. apa yang bisa menjebak kalian. Ini harus didengarkan. Ini hanya ada di Kukerja Ah Podcast, ya, ini hanya kan? ada di Kukerja. Kita kupas tuntas mengenai Oke. pertanyaan menjebak itu ya. Pertanyaan menjebak itu biasanya seorang HR tuh menanya, apakah memang CV ini dibuat oleh kita sendiri atau tidak? Biasanya ada banyak kali ditanya, mulai dari tadi IPK, kemudian mata kuliah yang paling kamu senangi apa gitu kan. Pengalaman kerja itu yang sering sekali fatal ketika untuk ditanyakan. Karena apa sih pengalaman kerjamu selama ini sebelum kamu ingin bergabung di bagian kami ini gitu kan. Akhirnya dia nggak bisa jawab gitu kan. Mungkin karena CV itu tadi supaya cantik ditambahin aja Terlalu pekerjaan banyak gitu kan. gitu. Nah, mungkin yang dihafal, oh ya oke, saya pernah bekerja misalnya di PT A, PT B, PT C gitu ya. Oke, ceritakan dong hal yang menarik di PT B gitu ya. Kemudian kegagapan gitu kan. Nah, kegagapan tahu mungkin ya. Iya. Panik gitu ya, panik menyerang gitu kan. Nah, itu hati-hati gitu ya. Jadi itu akan menurunkan cara pandang seorang interviewernya itu terhadap interviewee-nya gitu. Lebih baik ngisi yang apa adanya Betul, gitu ya. ya. Jadi Jangan bukan salah kalau misalnya mau dibuat, boleh, tapi harus kuasai isinya. dihafal semalaman dulu ya, lebih baik ya. Dihafal dulu gitu. Daripada ntar bingung kan. Betul. Nah, seputaran pertanyaan menjebak nih, saya nih kayaknya sering mendengar teman-teman ini biasanya, kan banyak nih biasa interviewer tuh nanya ke yang melamar kerja, kalian mau digaji berapa? Oke. Nah, itu kan. Jadi kita lebih baik menjawabnya seperti apa ya, Mas ya? Tergantung. Begini, masalah terkait dengan pertanyaan mau digaji berapa gitu ya. Itu pertanyaan yang paling krusial dan paling sering ditemui ketika bekerja gitu ya. Itu juga multitafsir. Terkadang kita lihat, kita harus pintar membaca suasana dari interview itu seperti apa gitu kan. Ketika kita dalam menghadapi interview, kita harus bisa cepat menilai seorang interviewernya ini apakah memang orangnya lugas, ingin cepat kira-kira jawaban yang dari kita yang terbaik itu seperti apa, atau memang ingin meng-cross check ya gitu ya. Jadi jangan terlalu overconfidence juga ketika kita melamar sebuah pekerjaan di posisi tertentu, karena memang gaji itu penting kan, karena itu penghidupannya dia selama 1 bulan ketika bekerja di perusahaan itu. Jadi jawablah sesuai dengan pertanyaan ataupun dari gaya bahasa interviewernya itu gitu. Jadi bisa kita bilang ya, kalau misalnya kita bilang, oh saya butuh gajinya sekian gitu, ya nggak ada masalah selama itu masih di dalam jangka waktu yang sangat wajar. Kan pernah ada tuh ya kejadian yang di mana ya masuk cukup fenomenal kan. Dia minta nggak mau gaji, digaji ya. karena lulusan dengan dari minimal sekian karena lulusan dari universitas ini gitu. Nah, itu kan fenomenal, bahaya kan padahal sebenarnya gitu. universitasnya oke kan. Betul. Nah, itu harus dari kita dulu yang tahu diri gitu ya. Ketika kita seorang yang baru lulus, ketika kita istilahnya newbie gitu ya di dunia kerja, tujuan kita itu apa sih sebenarnya? Cari pengalaman kah? Atau cari materi ya Materi gitu. gitu Tapi kan. biasanya kalau fresh graduate sih mungkin harusnya cari pengalaman Ya, dulu betul. sih ya, biar portofolionya oke kan. Kalau dari perusahaan biasanya mereka itu suka efisiensi dan efektivitasnya itu harus ditunjukin dulu gitu. Bukan gaji dulu gitu ya. Karena mereka akan tanya, gaji sekian banyak apa yang bisa kamu berikan pada perusahaan? Pasti itu yang akan Jadi ibaratnya kita kasih nilai yang masuk akal, atau kita sebelumnya searching dulu nih misalnya untuk bidang yang kita apply itu gajinya kisarannya berapa, mungkin kita boleh sebutin di angka sekitaran segitu. Atau biasanya punya tips nih, nah ini hanya di Kukerja ada podcast Tips gitu kan. kemudian tips berikutnya dari Kukerja untuk ketika kalian ditanya mau gaji berapa. Ketika dilakukan interview gitu kan kepada seorang HR atau seorang pimpinan perusahaan, karena kalau interview itu kan biasa ada yang namanya interview dengan user. Ya kan, interview dengan user itu biasanya interview yang dengan atasannya langsung. Contoh, ada seorang yang ingin bekerja sebagai pengemudi, istilahnya pengemudi kendaraan berat gitu ya. Biasanya awalnya kan dengan HR nih. Nah, ketika dengan HR dia sudah oke, kepribadian baik, kemudian semuanya secara aspek psikologis dan lainnya oke, kan pindah ke user nih. Nah, di bagian user nih seringkali pertanyaan itu muncul, minta gaji berapa tadi ya. Nah, biasanya kalau tips yang bisa diberikan itu tanyakan lagi kembali. Kira-kira apa yang bisa kita berikan buat perusahaan ini? Nah, itu akan lebih menaikkan nilai plus bagi pelamar itu gitu ya. Berarti komunikasinya itu tidak putus gitu loh. Jadi ada harapan di mana kita itu bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan itu gitu. Soalnya kayak saya sering nih dibilang ketika diceritain di teman-teman ngelamar kerja,
ditanya gaji berapa, kebanyakan dari mereka tuh kayak jawabnya terserah bapak Terserah. aja. Nah itu sebenarnya kayak gimana sih pandangan ya kan, kayak ini anak apa jawab terserah nih gimana? Apakah tidak ada nilai jual Apa gitu kan? tidak ada nilai jual? Apa Ataukah pasrah? memang Apa? nggak siap kerja gitu ya? Nah, Ya, ya. sebetulnya jawaban demokratis itu yang sangat bagus gitu ya. Hmm. Jadi kira-kira perusahaan mampu berapa? Nah, saya berada di situ. Karena gini, kalau misalnya jawab terserah, nah itu otomatis kita sudah, kalau saya pribadi sebagai interviewer, ada seseorang yang mengatakan terserah, berarti dia nggak serius dengan pekerjaan ini gitu ya. Oh, Karena anggapannya ya berarti dia cuma main-main gitu ya. berarti karena aku terserah. dapat kerja gitu gitu. ya. Kalau begitu ya saya taruh bawah ya kerjaannya pasti kacau gitu kan. Nah, jadi tidak ada nilai jual. Sebisanya ketika melakukan interview, ketika datang ke sebuah interview, bawalah diri kita itu ada punya nilai jual dibandingkan interview yang lain gitu kan. Dibandingkan orang lain tuh kita punya nilai jual yang seperti apa. Itu yang harus kita, ini loh nilai jual saya. Saya bisa lakukan ini. Kalau bisa ditanya berapa gaji yang bisa, sekarang kinerja saya apa, sesuaikan aja dengan biasanya perusahaan lakukan gitu. Paling bisa perusahaan mungkin akan review berapa Mm-mm. bulan gitu Ya, ya. Ada beberapa gitu. perusahaan yang akan Betul. review berapa bulan baru Training akan gitu ya. dinego lagi untuk salary-nya. Betul. Karena perusahaan juga ya istilahnya tempat usaha apapun bisnisnya gitu ya. Mereka pasti memperhatikan karyawan gitu kan. Karena cari orang sekarang itu susah. Iya, Ya kan? banyak yang ya itu Betul. tadi keluar masuk ya, bikin pusing pimpinan juga Pimpinannya ya gitu itu. kan. Jadi berarti yang cari kerja juga sulit ya, yang mencari kerja juga sulit. Sulit. Dari sisi perusahaan dan Betul. ini. Kalau dari sisi HRD-nya nih, seberapa sulit sih menemukan orang yang tepat untuk mengisi suatu bidang yang diinginkan? Kalau pertanyaannya terkait seberapa sulit seorang HR, seorang HR itu mencari orang pada bidang yang diinginkan, sebenarnya tidak sulit. Komitmennya yang sulit. Oh. Sehingga seringkali di luar sana, aduh masuk di perusahaan ini susah sekali gitu ya, atau bergabung di sini susah sekali, apa yang mereka inginkan gitu kan ya. Sebetulnya kita tidak boleh menyalahkan bahwa satu tempat itu tidak serius untuk mencari pekerja, atau memang tidak ada lowongan terus buka lowongan. Oh, bukan seperti itu gitu ya. Terkadang kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Kadang kita sendiri loh yang misalnya membawa diri kita itu kurang perfect di mata seorang interviewer gitu ya. Yaitu tadi salah satunya tentang terkait dengan gaji tadi, terkait dengan attitude kita ketika kita melakukan interview, itu sudah melakukan penilaian. Nah, itulah yang menjadi masalah sekarang kan. Nah, turnover tinggi. Kebanyakan dari kita itu lupa caranya bersyukur, betapa sulitnya untuk mencari sebuah pekerjaan. Ketika mendapatkan bukannya menjadi media belajar, tetapi yang dijadikan apa? Gampang kok cari keluar lain ya. Gitu ya. Nah, itu kesalahannya. Itu berkaitan dengan ego. Ya kan? Berkaitan dengan ego itu sudah sangat psikologis sekali gitu ya. Itu mungkin bisa dibahas di Dibahas yang lain episode gitu. berikutnya. Karena sebenarnya mungkin suatu perusahaan mungkin bakal lebih senang kali ya, mungkin skillnya standar, tapi punya kemauan untuk belajar lebih, komitmennya tinggi. Jadi kan dia akan berusaha mencapai di mana proses yang perusahaan inginkan gitu kali betul. mungkin. Ya menjadi orang yang siap dibentuk kalau menurut saya. Jadi bukan berkaitan istilahnya, ada nih beberapa orang tipe pekerja dia selalu terlalu kaku untuk terkait dengan jam kerja aja misalnya gitu. Oh nggak bisa, jam 5 ya pulang. Ngapain aku harus di perusahaan? Nah itu kan nggak bisa seperti itu. Itu kan ya bukan arti kita sebagai pendukung perusahaan, bukan. Tetapi sebagai istilahnya ada hak dan ada kewajiban juga gitu kan. Kita akan belajar sesuatu yang baru. Kalau ketika sudut pandang kita dirubah menjadi ketika kita melakukan sesuatu yang lebih buat orang lain, itu baliknya ke kita juga akan bagus gitu. Sebenarnya nggak perlu, kan kebanyakan nih cari muka. Padahal sebenarnya betul. kayak yang dikerjain nggak banyak nih, tapi kayak pura-pura kerja itu juga nggak efisien. Malah Ya. jatuh-jatuhnya bakal ketahuan kan. Namanya yang penting kita kerjain apa yang nggak kita bisa juga sih. Maksudnya semaksimal mungkin gitu Betul. ya. Jadi ya orang pintar dan kepala pimpinan jadi pasti juga akan lihat hasil kerja kita seperti apa. Tadi Betul. kembali lagi ke turnover. Tadi kan salah satunya rasa ego ya. Nah, faktor apa lagi sih Mas menurut Mas itu yang menyebabkan turnover pada suatu perusahaan?
Turnover yang paling tinggi kalau terkait dengan perusahaan selain komitmen dari para pekerjanya ya atau calon pekerjanya. Karena seringkali kan baru masa training terus kemudian keluar gitu ya. Turnover yang berikutnya mungkin itu masalah terkait dengan kalau kita dari sisi perusahaan itu biasanya kita tidak memberikan apresiasi yang cukup buat mereka. Kita manusia gitu ya, karena mengundang psikolog jadi bahasnya psikologis gitu ya. Ada sisi manusia di mana kita itu selalu ingin diapresiasi, betul nggak? Pasti. Ketika kita melakukan sesuatu, kita itu selalu ingin diapresiasi. Contoh paling mudah, ketika seorang anak sekolah, yang mereka cari di sekolah motivasinya apa? Nilai, betul kan? Prestasi. Ketika dia dapat nilai yang bagus, dia pulang kan dengan senang hati nih. Wah, ibu, bapak, mama, bapak gitu ya, papa gitu ya. Saya dapat 100 nih gitu kan, senang banget kan gitu karena apresiasi. Kemudian orang tuanya menyambut respon yang positif. Itu hal yang bagus. Sama di dunia kerja, di tempat kerja, karyawan-karyawan, kemudian calon karyawan, mereka juga butuh apresiasi gitu ya. Jadi istilahnya saya pakai istilah supervisor saya HRD dulu ya. Kita itu harus memanusiakan manusia. Ya, mereka juga manusia, mereka butuh diapresiasi dan mereka butuh untuk didukung gitu. Ketika mereka ada skill yang kurang, seringkali kita itu melihat sisi yang orang negatif ini males ya langsung gitu ya. Tetapi kita tidak melihat mungkin mereka belum dilatih. Kenapa kita tidak kasih training? Gitu. Mungkin dari segi perusahaannya merubah pola pikir kali ya. Betul, Jadi merubah pola pikir dan sistem lebih tepatnya. Biasanya sistem itu yang kadang mematikan ya. Iya. Nah, seringkali yang dilupakan pada beberapa perusahaan itu adalah training dan development. Biasanya mungkin training itu kayak formalitas saja kali ya. Kalau formalitas tidak, harusnya wajib sih. Karena training and development, namanya training and development, pelatihan dan pengembangan. Kita kan tidak mengharapkan seseorang itu hanya berada di poin A atau grade 1 terus kan, tidak ada peningkatan. Ketika di dalam sebuah perusahaan, pimpinan perusahaan atau HRD-nya itu minimal punya mimpi bagaimana karyawan-karyawan yang mereka punya ini sebagai aset untuk ditingkatkan gitu loh. Betul nggak? Betul. Karena kan untuk pengembangan bisnisnya itu tadi juga ya, gitu kan, dan untuk kualitas produk-produk yang mereka hasilkan gitu. Nah, kalau seandainya training and development, pelatihan dan pengembangan ini ditinggalkan atau diabaikan, itu fatal, itu bunuh diri sendiri. Gitu. Karena akan stuck di situ aja ya. Betul, karena kita akan mengalami kebosanan. Kita aja melakukan rutinitas sehari-hari, sekolah misalnya, kuliah, kemudian kuliah terus pulang, itu bosan dan stresnya tinggi kan. Iya. Apalagi pekerja yang setiap hari berhadapan dengan mesin gitu ya. Mungkin kalau di restoran nih berhadapan dengan kuali gitu kan. Itu lagi ya. Itu lagi gitu kan. Mungkin kalau di pabrik berhadapan dengan mesin yang berulang-ulang. Nah, sehingga seringkali itu terjadi banyak kecelakaan kerja. Ya kan? Tiba-tiba misalnya maaf nih tangannya celaka gitu kan, atau misalnya nggak sengaja kena kuali yang panas gitu kan. Nah, itu sudah tanda sebagai stres kerja. Nah, seringkali itu juga tidak menjadi alarm yang begitu penting bagi perusahaan sama HR bahwa mereka ini dalam kondisi yang stres, gitu. Penuh tekanan ya. Jadi harus diperhatikan dan harus sering-sering mengadakan training ya kalau itu dari segi perusahaannya. Training, development, kemudian outbound itu penting gitu. Outing keluar ya akhir tahun gitu ya. Akhir tahun. Biasanya sih kalau pada beberapa perusahaan yang karyawannya sudah solid gitu ya, mereka akan melakukan outing dengan cara mereka akan koordinasi sendiri. Jadi perusahaan yang akan mengizinkan atau memfasilitasi gitu ya. Jadi ada sip-sip tertentu, oke, kalian boleh outing, tetapi tidak di waktu yang bersamaan. Nah, itu bisa begitu. Ada banyak cara sebenarnya. Jadi terkait dengan untuk mengurangi turnover, training and development-nya jangan dihilangkan. Ini berarti untuk para HR ya gitu. Itu juga. Tadi dari segi pencari kerja, sekarang segi HR-nya ya. Gitu ya. Kukerja, mudah jadi nyata.